Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Kamis 8 April 2021. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan beralih ke kompetensi dasar yang lain, yaitu tentang penyajian data. Namun, sebelum kita mempelajari tentang penyajian data ini, mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesehatan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami semua. Kami juga bersyukur dan terima kasih atas hari yang baru ini. Semoga hari ini dapat kami lalui dengan baik. Dan pagi ini kami akan belajar matematika bersama Ibu Guru kami. Bukalah pikiran kami agar kami dapat sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan melihat dahulu bagaimana kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang atau diagram garis. KD 4.7 mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang atau diagram garis. Adapun indikator yang akan kita capai, yang pertama menulis data dalam bentuk daftar dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Kemudian mencari nilai tertinggi dan terendah, mengurutkan data dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pertemuan kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menulis data dalam bentuk daftar dengan susunan yang teratur, dalam bentuk kolom dan baris dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mencari nilai tertinggi dan terendah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengurutkan data dari yang terendah sampai yang paling tinggi dengan benar. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam materi, yaitu penyajian data. Nah, menyajikan data merupakan proses selanjutnya setelah mengumpulkan data. Pada pertemuan sebelumnya, di KD yang sebelumnya, itu kita mempelajari tentang pengumpulan data. Ya, ada 4 teknik pengumpulan data yang sudah kita pelajari. Nah, pada pertemuan kali ini merupakan proses selanjutnya setelah kita mengumpulkan data. Ada beberapa macam metode penyajian data. Yang pertama dengan daftar, yang kedua dengan tabel, yang ketiga dengan diagram gambar atau disebut juga piktogram, yang keempat diagram batang, yang kelima diagram garis. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini, kita baru akan mempelajari penyajian data dalam bentuk daftar. Jadi, kita tidak perlu terburu-buru supaya betul-betul paham bagaimana
metode penyajian data itu. Baik, kita akan memulai penjelasan mengenai penyajian data dalam bentuk daftar. Nah, ini Ibu punya gambaran ya, sedikit cerita, yaitu Teni, ya seorang anak bernama Teni ini menanyai semua teman-teman satu kelasnya tentang tinggi badan masing-masing. Kemudian Teni menuliskan di papan tulis tinggi badan 30 siswa kelas 5, kelas dia ya. Ini Teni. Nah, kemudian setelah dia tuliskan tinggi badan, dia tahu tinggi badan teman-temannya, ya, datanya itu dituliskan di papan tulis ini. Ini datanya ya. Ada yang tingginya 140, 142, dan 138, dan seterusnya sampai ada 160 ya. Ini masih acak ya. Jadi belum berurutan. Nih. Nah, kemudian kita akan membaca data dan menafsirkan apa yang sudah ditulis oleh Teni tadi ya. Menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dari daftar yang terkecil. Nah, ini daftar yang ditulis oleh Teni tadi ya. Ini dari 140 dan seterusnya sampai 160 ini masih acak. Artinya acak itu belum berurutan. Maka langkah pertamanya adalah mengurutkan data dari yang terkecil ya. Kita lihat di sini. Oh, yang terkecil itu 138. Ada berapa? Tuliskan di sini ya. Nah, lalu berikutnya dilihat lagi. Ada 140. Kemudian dilihat lagi 142 dan seterusnya diurutkan ya. Diurutkan dari yang terkecil sampai yang paling besar, itu 165. Ini untuk tinggi badannya. Nah, kemudian data ini akhirnya dari daftar data ini dapat diperoleh bahwa yang memiliki tinggi paling rendah itu satu anak dengan tingginya 138. Kemudian yang tertinggi itu satu anak juga dengan tinggi 165 cm ya ukurannya tadi ya. Nah, lalu ini dijabarkan. Siswa yang memiliki tinggi 138 cm itu ada 2 anak. Kemudian ini sebenarnya tidak perlu ini ya. Ini harusnya di sebelah sini. Kemudian yang 140 itu ada 2 anak. 142 cm ada 2 anak. 143 cm ada 1 anak. 145 cm ada 1 anak. Dan seterusnya berurutan menurut besarannya ya. Sampai yang terakhir 165 cm itu ada 1 anak. Nah, sekarang kita akan mencoba Ibu jelaskan salah satu contoh soal ya. Nah, ini contohnya hasil nilai ulangan matematika kelas 5 untuk materi pengumpulan data. Hasilnya seperti ini. Ini ya. Ini masih acak ya. Masih acak ditulis memanjang saja. Begitu di sini selesai lanjutkan di bawahnya. Kemudian pertanyaannya, dari data di atas, tulislah dalam bukumu daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Kemudian pertanyaan yang kedua, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Kemudian yang pertanyaan C, urutkan dari nilai terendah sampai yang paling tinggi. Nah, seperti ini jawabannya. Perhatikan.
ini yang namanya menulis daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Perhatikan. Ini baris, ini ke bawah kolom. Ya, perhatikan di sini, ini kan barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Maka nanti semuanya akan dibuat menjadi 6 baris. Ya. Kemudian kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dibuat 5 kolom. Ya. Nah, dari data ini disalin di sini sama persis. Ya. Nih dari 80, 85, 70, 90, 75, 80. Ini baris yang pertama. Lalu dihitung lagi, ada 6 lagi kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salin ke baris yang kedua. Berikutnya lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salin ke baris 3. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu baris keempat. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baris yang ke-5. Ini namanya menulis data dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Tapi ini masih sifatnya belum urut, hanya disusun secara teratur dalam bentuk kolom dan baris ini. Yang ke bawah ini kolom, yang mendatar ini namanya baris, tapi ini harus sesuai dengan data ini ya, per 6, lalu bawahnya 6 lagi, bawahnya 6 lagi, bawahnya 6 lagi, bawahnya 6 lagi ya, ditulis yang teratur. Kemudian pertanyaan B, nilai paling tinggi dan paling rendah. Nilai tertinggi setelah dilihat ternyata nilai 95 dan terendah ternyata nilainya adalah 60. Nah, kemudian yang C, urutkan dari nilai terendah sampai yang paling tinggi. Nah, kita urutkan tetap sesuai kolom dan baris. Namun, mulai diurutkan. Ini yang terendah. Oh, yang terendah ini ada 1. Yang di atasnya lagi 65 ada berapa? Dihitung ya dari sini. Lalu tuliskan di sini. Yang 70 ada berapa? Tuliskan di sini. 75 ada berapa? Ya. Kemudian 80, 85, 90 sampai ya tertinggi 95. Seperti ini urutannya dari nilai terendah sampai yang tertinggi. Baik, cukup jelas ya anak-anak ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan latihan soal yang pertama. Ini cara mengerjakannya sama dengan contoh yang Ibu jelaskan tadi ya. Ini hasil ulangan matematikanya, materi pengumpulan data sama persis. Kemudian data ini silakan ditulis dengan susunan teratur dalam bentuk kolom dan baris ya, tapi masih belum diurutkan untuk bagian A. Kemudian bagian B, nilai paling tinggi berapa, paling rendah berapa. Yang C itu nanti ditulis dalam baris dan kolom, namun sudah diurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ini latihan soal yang pertama. Berikutnya, latihan soal yang kedua. Ini sedikit berbeda karena ini tentang hasil penjualan barang-barang koperasi selama 6 hari ya, sudah dituliskan di sini. Senin Rp45.200, Selasa Rp50.500. Anak-anak nanti dalam menuliskan jumlah uang tolong yang benar ya. Jadi RP ini R-nya huruf besar, P-nya huruf kecil, tidak ada spasi, tidak ada titik di sini. Kemudian ini titiknya di sini ya. Lalu ada tanda koma 00. Nanti kalau nulisnya tidak tepat Ibu suruh perbaiki. Jadi harus menulis jumlah uang itu harus benar seperti ini ya. Nih, kemudian berlanjut ini hari Rabu,
hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pertanyaannya, dari data di atas, tulislah dalam bukumu daftar hasil penjualan dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Nah, kolom itu yang berdiri, baris itu yang mendatar. Nanti tulis saja gini, Senin titik 2, 45.200 pakai rupiah ya. Jadi adalannya nggak usah. Jadi Senin titik 2, lalu jumlah uangnya, Selasa, jumlah uang dan seterusnya. Kemudian yang B, carilah hasil penjualan paling tinggi dan hasil penjualan yang paling rendah. Kemudian yang C, urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Yang diurutkan adalah hasil penjualannya. Begitu anak-anak, paham ya tugasnya? Jadi ada 2 latihan 1 dan latihan 2. Demikian anak-anak pembelajaran kita untuk kali ini tentang penyajian data khususnya dalam bentuk daftar. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini betul-betul kalian terima dengan baik dan kalian dapat mengerjakan latihan soal dengan sungguh-sungguh. Baik, kita tutup pertemuan kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena kami telah menyelesaikan pembelajaran kami pagi ini, belajar matematika. Semoga apa yang telah kami pelajari betul-betul kami pahami dan bermanfaat bagi kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam PJJ berikutnya.